Warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan secara lebih detail terkait mata kuliah genetika ternak. Kalau di pertemuan kelima kemarin itu kita membahas terkait dengan materi genetik, yaitu ada kromosom, gen, DNA, dan RNA. Kalau pertemuan keenam ini tentang alel dan gen ganda. Antara dua pertemuan ini saling berkaitan. Oleh karena itu, yang saya tampilkan pada video ini hanyalah pertemuan ke-6, karena saya juga menampilkan beberapa slide dari materi pertemuan kelima. Cuman kalau untuk lebih jelasnya, nanti Mas dan Bapak bisa membuka materi pada pertemuan kelima untuk lebih lanjut. Jadi, semua makhluk hidup itu terdiri dari sel. Ada yang jumlahnya hanya ratusan, ada yang jutaan, atau bahkan sampai miliaran. Nah, baik itu manusia, hewan, ataupun tanaman itu terdiri dari sel. Karena kita ada di bidang peternakan, maka kita khususkan membahas sel hewan. Jadi, hewan, baik itu hewan kecil, hewan besar, unggas, ruminansia, itu terdiri dari sel yang jumlahnya bahkan sampai miliaran. Sel ini sendiri terdiri dari beberapa bagian, bisa dilihat di slide, ada seperti nukleus, kemudian ada Golgi kompleks atau badan Golgi, kemudian mikrotubulus. Ini dulu sempat disinggung ya waktu kita SMP atau SMA bagi yang mengambil jurusan IPA. Kemudian ini ada gambar sel seperti tadi, tapi ini ada lanjutannya. Jadi sel itu terdiri dari inti sel. Semua sel memiliki inti sel. Jadi di semua bagian tubuh makhluk hidup itu terdiri dari sel, di mana sel-sel itu memiliki inti sel. Di dalam inti sel itu terdapat kromosom. Pada materi pertemuan kelima, kromosom itu berbentuk seperti huruf X. Ada 4 bentuk kromosom ya, tapi ini saya contohkan salah satunya, di mana kromosom itu merupakan materi yang membawa sifat dari suatu makhluk hidup. Kalau misalkan kita comot salah satu bagian dari kromosom, itu terdiri dari DNA. Di mana nantinya DNA itu akan terdiri dari asam amino yang mengkodekan sifat genetik dari ternak. Jadi misalkan begini, ada seekor kuda yang dia memiliki warna rambut hitam, maka itu akan ada kode genetik tertentu. Ada sapi yang memiliki tanduk melingkar misalnya, itu juga ada kode genetik tertentu. Jadi kode-kode genetik ini di semua bagian tubuh makhluk hidup sama. Nanti akan lebih jelasnya di slide yang bagian akhir. Nah, ini untuk bentuk kromosom secara lebih mendetail. Jadi bentuknya seperti huruf X ya, Mas dan Pak. Nah, kromosom ini ada di dalam inti sel. Kalau yang saya tunjuk di panah itu, kromosom itu merupakan satu kesatuan yang berbentuk X itu disebut kromosom. Sedangkan yang disebut gen itu merupakan seperti struktur yang berbentuk pita. Itu ada di dalam kromosom. Itu yang disebut dengan gen. Kalau kita lihat di sini, gen itu sepertinya bentuknya rapi ya. Namun sebenarnya dia tuh bentuknya ruwet. Seperti ini. Ini adalah kromosom yang tadi terdiri dari untaian DNA. Tadi kan DNA itu kita comot dari gen seperti itu. Nah, salah satu bagiannya itu disebut dengan DNA. Itu huruf-huruf itu apa? Itu nanti disebut dengan kodon. Kodon atau kode genetik. Nah, ini untuk gambar lebih jelasnya. Kemudian ada istilah DNA dan RNA. Ini juga ada di materi pertemuan kelima terkait dengan materi genetik. Kalau DNA, dia itu sifatnya double helix atau berpasangan.
Kalau dia single atau sendirian itu disebut RNA. DNA itu deoksiribonukleik. Dia itu berpasangan ya. Jadi misalkan kode A itu nanti akan berpasangan dengan kode T, itu nanti akan ada sendiri. Nah, kalau RNA itu hanya salah satu sisi. RNA atau ribonukleik acid. Jadi yang perlu diingat kalau misalkan ada pasangannya itu namanya DNA, kalau tidak ada pasangannya itu namanya RNA. Nah, ini seperti yang saya jelaskan di awal tadi, kalau DNA itu memang dia untaiannya lebih panjang, kalau gen itu yang pendek. Jadi suatu sel di dalam makhluk hidup itu pasti memiliki kode genetik yang sama. Mau di tangan, mau di kaki, kepala, atau di bagian tubuh manapun, selnya itu sama kode genetiknya. Namun misalkan seperti ini, ada kode genetik tertentu yang dia itu mencerminkan panjang ekor pada ternak. Maka itu akan lebih banyak terletak di ekor. Meskipun di tangan ada, di kaki depan ada, di kepala ada, tapi dia akan paling banyak letaknya itu di ekor karena dia mengkodekan panjang ekor pada ternak. Nah, ini merupakan contoh-contoh gen pada ternak. Jadi setiap sifat pada ternak diekspresikan oleh bentuk dan panjang gen yang berbeda. Berikut contoh-contohnya. Nah, yang ruwet seperti ini, seperti per, ini kita melihatnya, itu adalah growth hormone gen structure atau gen hormon pertumbuhan. Setiap gen memiliki panjang sendiri-sendiri, tergantung jenis apa gen tersebut. Nah, kalau yang gen hormon pertumbuhan ini memiliki panjang 365.186 pb atau pasang basa. Kemudian ada contoh lagi yaitu gen beta-laktoglobulin. Ini banyak ada di sapi perah karena gen ini merupakan cerminan dari produksi susu. Jadi letaknya paling banyak di ambing ya. Meskipun di kepala sapinya ada, tapi di ambing itu letak gen beta-laktoglobulin ini paling banyak. Panjangnya itu 480 pasang basa. Kemudian ada juga gen FSHB, tulisannya seperti itu ya. Ini adalah gen follicle stimulating hormone beta. Itu dia yang menstimulasi pematangan ovum atau folikel dalam ovarium. Panjangnya itu 3.959 pasang basa. Jadi masing-masing gen itu memiliki panjang yang berbeda dan bentuk yang berbeda. Tapi kita melihatnya ruwet semua ya. Nah, pada dasarnya emang dia ruwet seperti ini, tapi dia itu ada kode-kodenya sendiri, ada kode tertentu. Nah, ini contoh kodenya. Kalau di ilmu genetika, kita mengenal itu kode-kodenya huruf-hurufnya seperti ini. Ada huruf T, G, C, A. Jadi tidak ada huruf M, huruf Q, itu tidak ada. Tapi masing-masing kode ini memiliki namanya sendiri-sendiri. Kalau yang di bagian depan, bagian kiri ya, kalau kita lihat dalam gambar ini disebut dengan codon start. Tadi saya katakan di awal bahwa codon itu merupakan singkatan dari kode genetik. Kemudian nanti yang tengah ini itu bisa apa aja, bisa terdiri dari gen hormon pertumbuhan atau gen produksi susu, gen yang menstimulasi terbentuknya sperma, seperti itu. Sampai diakhiri oleh codon yang paling ujung atau paling kanan, kalau dalam gambar ini disebut dengan codon stop. Jadi yang paling kiri atau paling awal itu disebut dengan codon start. Kemudian nanti tengahnya itu terserah isinya gen apa. Kemudian nanti yang paling kanan itu disebut dengan codon stop. Codon merupakan singkatan dari kode genetik. Nah, ini yang saya katakan di awal, kalau tadi DNA itu kan sifatnya double helix atau berpasangan. Ini contohnya, misalkan yang awal, yang sebelah kiri ini A, maka pasangannya T. T pasangannya A, G pasangannya C, seperti itu. Ada kodenya masing-masing. Ini akan lebih lengkap dipelajari kalau Anda mengambil S2 genetika ya, seperti Pak Ihsan. Nah, kalau
Di S1 ini kita hanya membahas dasar-dasarnya saja. Ini codon start, codon stop, gitu. Nah, ini yang saya katakan tadi bahwa kode kinetik ini memiliki namanya sendiri-sendiri. Jadi bukan per huruf ya, tapi per 3 huruf. Itu ada namanya. Misalkan nama 3 huruf pertama itu adalah UA, itu namanya adalah leusin. Kemudian kalau misalkan namanya ACU itu namanya treonin. Nah, kita fokus di bagian kiri. Codon start itu selalu dikodekan dengan huruf AUG. Itu namanya metionin. Nah, kalau codon stop itu selalu diakhiri dengan kode huruf UGA atau dinamakan dengan triptopan. Jadi selalu seperti itu. Diawali oleh metionin, kemudian diisi dengan gen-gen lain, bisa profin, serin, tirosin, apapun. Tergantung ternaknya. Kemudian diakhiri oleh triptopan selaku codon stop. Ini merupakan alel. Nah, alel ini merupakan pasangan gen yang terdapat pada kromosom homolog yang menunjukkan sifat alternatif sesamanya. Jadi begini, kalau kita membaca kode genetik itu harus per 3 huruf. Kalau alel itu harus satu pasang saja. Misalkan kalau G pasangannya C, yaitu. Kalau dalam kode genetik itu kita mengenalnya dengan huruf-huruf itu, tapi untuk memudahkan kita dalam melakukan interpretasi atau perhitungan seperti itu, kita bisa memisalkan kode genetik itu tergantung dengan fenotipnya atau sifatnya muncul. Misalkan kita ingin melakukan perhitungan terhadap persilangan di warna rambut. Saya ingin mengawinkan misalkan sapi PO jantan berwarna putih dikawinkan dengan sapi Aberdeen Angus misalkan berwarna hitam. Nah, itu bisa dikodekan misalkan kalau putih itu P, kalau hitam itu H. Nah, bisa seperti itu. Nah, ini tadi gambar yang awal ya. Jadi kalau kode genetik itu ada di 3 huruf. Kalau alel itu satu pasang, ini ada di kotak warna merah. A, T itu merupakan alel. Kemudian sebelahnya ada T, A itu juga alel. Tapi kalau yang RNA itu karena tidak ada pasangannya, maka tidak bisa disebut sebagai alel. Nah, apa maksudnya SNP1, SNP2, SNP3? Jadi kita jika ingin menjelaskan di mana letak alel tersebut dalam suatu susunan kode genetik, maka kita bisa menamakan dengan SNP atau SNP kita membacanya. Jadi misalkan saya bertanya kepada Anda, di manakah letak alel AT? Itu Anda bisa menjawab, ada di SNP1. Atau saya ingin minta Anda untuk menunjukkan di mana letak alel CG. Nah, itu bisa ada di SNP 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. SNP 7 seperti itu. Dan seterusnya. Lanjut. Nah, untuk ekspresi genotip ini kita bisa menuliskannya seperti ini. Jadi kode genetik dari susunan asam amino yang ada di dalam gen itu penulisannya begini. Jika dia ada di SNP ketiga, maka kita tuliskan G.3 G ke C. Karena dia ada di SNP ketiga. Kalau dia misalkan ada di SNP ke-11, maka kita tuliskan G11 G seperti lambang lebih dari ya. Itu maksudnya ke G ke C. Begitu. Nah, untuk kemungkinan ekspresi gen itu ada 3. Itu misalkan dia itu dominan tahu ya, itu seperti mendominasi sifat yang lain sehingga suatu sifat yang lain itu hilang. Misalkan begini, ternak berbulu hitam dikawinkan dengan ternak berbulu putih. Hitam itu dominan, maka nanti ternak yang berbulu putih itu akan kalah, keturunannya itu nanti akan berwarna hitam. Nah,
Kalau heterozigot itu dia campuran. Jadi ternak berbulu hitam dikawinkan dengan ternak berbulu putih, sifatnya heterozigot. Itu nanti anaknya bisa abu-abu atau polkadot seperti itu. Intinya dia campuran. Nah, kalau dia sifatnya resesif atau mutan, jadi misalkan ternak berbulu hitam dikawinkan dengan ternak berbulu putih, maka dia itu nanti yang hitam justru akan kalah. Justru nanti keturunannya yang muncul tuh akan berwarna putih. Istilahnya kalau di dunia kinetika itu mutan. Bukan mutan yang seperti alien ya, tapi dia mutan atau resesif, sifatnya tidak muncul. Gitu. Untuk penjelasan di bawahnya sama, bisa dibaca. Oh, ini ada video, nanti saya kirimkan link YouTube-nya. Nah, ini yang saya jelaskan tadi, ekspresi genotif misalkan R besar, L kecil, itu kalau dominan dia mengikuti hukum Mendel. Jadi ada Gregor J. Mendel itu dia merumuskan hukum Mendel, di mana misalkan suatu sifat itu sifatnya bisa dominan. Nanti ketika dikawinkan dengan suatu sifat yang berbeda, maka sifat yang dominan ini akan muncul lebih banyak, sifat yang satunya hilang. Nah, kalau intermediate atau heterozigot tadi itu merupakan hukum Correns. Dasarnya dari peneliti yang bernama Correns, itu dia berasumsi atau merumuskan suatu hukum bahwa tidak semua sifat itu akan selalu dominan. Itu bisa juga bersifat intermediate atau campuran. Hitam ketemu putih nggak selalu hitam nanti, atau nggak selalu putih saja, tapi bisa abu-abu, bisa polkadot, bisa belang-belang, tergantung. Bisa juga over dominan. Over dominan ini artinya yang putih itu sama sekali nggak ada kesempatan untuk muncul. Jadi sampai kapanpun dilakukan persilangan itu akan selalu hitam. Nah, seperti itu. Kemudian untuk yang di bawahnya ini ada seperti DNA tersusun dari rantai asam amino yang merupakan pemecahan dari protein. Memiliki beberapa fungsi yang berbeda. Contohnya untuk genotip atau mengkodekan suatu sifat genetik.
kemudian sebagai transport protein, sintesa protein atau pembentukan, sintesa atau pembentukan protein dan lain-lain. Jadi protein itu sifatnya ada banyak di dalam tubuh makhluk hidup, bisa sebagai fenotip atau mengkodekan suatu genetik atau sifat genetik, transport, kemudian ada sintesa atau pembentukan protein dan lain-lain. Nah, ini tadi sempat saya singgung di awal. Jadi kode genetik atau gen itu akan selalu ada di setiap bagian tubuh makhluk hidup, karena seluruh tubuh makhluk hidup itu terdiri dari sel. Jadi misalkan ini nih, DNA tersebar pada seluruh bagian tubuh makhluk hidup dengan kode genetik atau kodon yang sama pada semua bagian. Tapi DNA dapat berada lebih banyak pada suatu lokasi tertentu. Contohnya, nah ini misalkan ini ada gen warna rambut nih yang melingkar-melingkar ini. Gen warna rambut pada kelinci di samping. Gen warna coklat banyak terdapat pada kepala ya, kepala, telinga, kemudian badan bagian belakang. Nah, sedangkan gen warna putih banyak terdapat pada badan kelinci yang bagian tengah. Jadi, meskipun di telinga kelinci ini ada gen yang membawa sifat warna putih, tapi gen warna putih ini ada paling banyak di lehernya. Gitu. Jadi, untaian gen ini nantinya akan membentuk pigmen yang memunculkan sifat warna pada rambut kelinci. Jadi warna itu punya kode genetiknya sendiri. Kemudian nanti ini panjang telinga kelinci pun ada kode genetiknya sendiri. Warna mata pada kelinci juga ada kode genetiknya sendiri. Jadi semua yang kelihatan tampak di ternak spesifiknya atau secara umum di makhluk hidup itu dia punya kodenya sendiri-sendiri. Seperti itu. Nah, ini sama seperti yang tadi. Ini ada ijo-ijo di ambing sapi. Ini maksudnya begini. Tadi kan saya menjelaskan ada namanya gen beta-lactoglobulin. Meskipun di kepala sapi itu ada gen seperti itu, namun dia ada paling banyak di bagian ambing. Karena gen beta-lactoglobulin ini berfungsi untuk produksi susu. Meskipun di ternak yang memang dia bukan untuk produksi ya, misalkan sapi Brahman itu kan sapi potong, tapi dia yang betina itu punya gen beta-lactoglobulin, karena nantinya kalau dia sudah bunting, dia sudah punya pedet itu, maka gen beta-lactoglobulin ini akan berfungsi untuk memproduksi susu atau untuk mensintesis susu. Pernah dengar terkait dengan mutasi genetik? Atau mungkin pernah lihat gambar sapi bagian blue? Bukan lihat gambar ya, maksudnya lihat sapi bagian blue-nya langsung. Nah, kenapa sapi bagian blue ini berotot? Kita langsung membayangkan aderai mungkin ya. Sapi-sapi yang lain tidak berotot seperti ini. Sedangkan sapi bagian blue itu kita kenalnya dia berotot. Badannya besar, berotot, bulet-bulet begitu, kelihatannya alot dagingnya. Padahal kita nggak tahu ya. Kenapa kok bisa seperti ini? Ini sebabnya. Jadi, saya katakan berulang kali bahwa suatu sifat genetik itu dikodekan oleh gen tertentu. Jadi, pada sapi itu ada namanya gen myostatin. Gen myostatin itu berfungsi untuk menghambat pertumbuhan double muscle atau perototan ganda. Jadi pada sapi-sapi normal itu dia punya gen myostatin karena dia menghambat pertumbuhan double muscle. Jadi susunan genetiknya misalkan A, B, C, D, E, F, G itu lengkap A sampai Z. Tapi pada sapi bagian blue, gen myostatin ini hilang. Artinya jika gen myostatin ini hilang, tidak ada gen yang menghambat pertumbuhan double muscle. Makanya dia ada double muscle-nya karena tidak ada yang menghambat.
Gen-myostatin ini hilang. Jadi harusnya dia urut A, B, C, D, E, F, G sampai Z. Tapi dia kehilangan 11 nukleotida atau 11 kode genetik begitu ya. Jadi misalkan hanya A, B, tiba-tiba lompat ke N, O, P, Q, R, S, T, U. Begitu. Itu dia hilang, makanya dia bisa berotot. Seperti itu. Nah, ini kalau pada aslinya inilah kodenya, tapi saya misalkan pakai huruf abjad supaya lebih mudah. Baik, terima kasih. Sekian penjelasan terkait dengan materi genetik pada pertemuan kelima, kemudian ada alel dan gen ganda pada pertemuan kali ini. Mohon maaf apabila banyak sekali terdapat kata yang salah, dan apabila ada yang teman-teman kurang mengerti, silahkan untuk ditanyakan. Boleh melalui grup atau boleh melalui PC ya. Walaupun nanti kita UTS itu boleh open book, tapi tidak ada salahnya untuk mendengarkan penjelasan terkait materi ini, karena kita kan pada bulan puasa kemarin itu full online. Memang kalau materi ini sebaiknya dijelaskan di papan tulis, tapi ya tidak apa-apa lah, lewat sini saja ya. Baik, terima kasih karena sudah menonton video ini dari awal sampai akhir. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.